Nama saya Rizanatun Nadia. Tempat dan tanggal lahir saya di Pasuruan, 15 Agustus 2006. Saya dari semester 1. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya, saya dapat menyelesaikan tugas presentasi ini dengan judul bisnis, apa itu dan apa saja yang dibahas. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pengantar bisnis, program studi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gempol. Oleh karena itu, izinkan saya untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu dosen Nur Komariah SEMM selaku dosen mata kuliah pengantar bisnis yang telah mengizinkan saya dalam pembuatan video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bisnis, apa itu dan apa saja yang dibahas di dalamnya. Pengertian bisnis. Bisnis adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan utama yaitu untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut diperoleh melalui proses jual beli barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam kegiatan bisnis, pelaku usaha harus mampu melihat peluang, mengelola sumber daya, serta memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen secara efektif dan efisien. Bisnis tidak hanya sekadar menjual produk, tetapi juga mencakup berbagai proses penting seperti perencanaan, produksi, pemasaran, distribusi, dan juga pengelolaan keuangan. Semua proses tersebut saling berkaitan dan bertujuan untuk memastikan usaha dapat berjalan secara berkelanjutan. Selain berorientasi pada keuntungan, bisnis juga memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Seperti contohnya, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dalam mempelajari bisnis perlu dipahami pengertian bisnis, fungsi bisnis, serta pembagian bidang-bidang bisnis agar kegiatan usaha dapat dijalankan dengan baik dan bertanggung jawab. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit pengertian bisnis berdasarkan 3 aspek utama, yaitu bisnis sebagai aktivitas komersial, bisnis dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, dan juga bisnis sebagai kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Yang pertama, bisnis sebagai aktivitas komersial. Bisnis dapat dipahami sebagai aktivitas komersial, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Aktivitas ini terjadi karena adanya proses mempertemukan penjual dan pembeli. Penjual menyediakan barang atau jasa, sedangkan pembeli membutuhkan dan bersedia untuk membayar barang atau jasa tersebut. Tanpa adanya transaksi antara penjual dan pembeli, maka kegiatan bisnis tidak akan berjalan. Oleh karena itu, aktivitas komersial menjadi dasar utama dalam dunia bisnis. Dalam prakteknya, aktivitas ini bisa berbentuk usaha kecil seperti warung, sehingga usaha besar seperti perusahaan nasional dan internasional. Yang kedua yaitu
bisnis sebagai upaya memenuhi kebutuhan pelanggan. Selain sebagai aktivitas komersial, bisnis juga memiliki tujuan penting, yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan. Setiap orang memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda, seperti kebutuhan pakaian, makanan, transportasi, pendidikan, dan layanan lainnya. Bisnis hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui produk atau jasa yang ditawarkan. Jika suatu bisnis mampu memahami kebutuhan pelanggan dan mampu memberikan solusi yang tepat, maka pelanggan akan merasa puas. Kepuasan pelanggan inilah yang menjadi kunci keberlangsungan suatu usaha. Karena pelanggan yang puas cenderung akan kembali membeli dan merekomendasikan kepada orang lain. Yang ketiga yaitu bisnis sebagai kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Bisnis juga dapat menghasilkan pendapatan atau penghasilan. Pendapatan ini diperoleh dari hasil penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Penghasilan tersebut tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemilik bisnis, tetapi juga untuk mengembangkan usaha, seperti menambah modal, meningkatkan kualitas produk, memperluas pemasaran, dan untuk membuka lapangan kerja baru. Dengan adanya pendapatan, bisnis dapat terus berkembang dan bertahan dalam jangka panjang. Jika kita gabungkan ketiga aspek tersebut, yaitu dapat disimpulkan bahwa bisnis bukan sekadar kegiatan mencari keuntungan semata. Bisnis merupakan suatu sistem yang saling berkaitan antara penjual, pembeli, produk, dan kebutuhan pelanggan. Bisnis yang baik adalah bisnis yang mampu menyeimbangkan antara keuntungan dan kepuasan pelanggan. Tanpa pelanggan, bisnis tidak akan berjalan, dan tanpa pengelolaan yang baik, keuntungan juga tidak akan tercapai. Selain itu, bisnis juga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Melalui bisnis, lapangan pekerjaan dapat tercipta, pendapatan masyarakat bisa meningkat, dan perekonomian dapat berkembang. Oleh karena itu, dalam menjalankan bisnis diperlukan sikap tanggung jawab, kejujuran, dan juga etika, agar bisnis tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai fungsi-fungsi bisnis. Secara umum, fungsi bisnis adalah peran atau kegiatan utama yang harus dijalankan agar sebuah usaha dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya. Terdapat 3 fungsi utama dalam bisnis, yaitu fungsi pemasaran, fungsi keuangan, dan juga fungsi manajemen. Yang pertama, fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran memiliki peran yang sangat penting dalam bisnis, yaitu mencari pelanggan dan membuat produk atau jasa dikenal oleh masyarakat luas. Tanpa pemasaran, produk yang bagus sekalipun tidak akan diketahui oleh konsumen. Pemasaran mencakup berbagai kegiatan, seperti promosi, periklanan, penentuan harga, serta strategi distribusi produk.
Melalui pemasaran yang baik, bisnis dapat menarik minat konsumen, membangun kepercayaan, dan juga menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Oleh karena itu, pemasaran menjadi ujung tombak dalam meningkatkan penjualan dan keberlangsungan usaha. Kedua, fungsi keuangan. Fungsi keuangan berperan dalam mengelola seluruh sumber daya keuangan yang dimiliki oleh bisnis. Kegiatan keuangan meliputi pencatatan pemasukan, pencatatan pengeluaran, pengelolaan modal, perencanaan anggaran, serta pembuatan laporan keuangan. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, pemilik usaha dapat mengetahui kondisi keuangan bisnisnya, apakah memiliki keuntungan ataukah kerugian. Selain itu, laporan keuangan juga sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan seperti pengembangan usaha, penambahan modal, ataupun untuk penghematan biaya. Ketiga, yaitu fungsi manajemen. Fungsi manajemen berkaitan dengan pengelolaan waktu, sumber daya, dan juga tenaga kerja untuk mencapai tujuan bisnis. Manajemen mencakup kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Seorang manajer harus mampu mengatur tugas karyawan, membagi pekerjaan secara adil, serta memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana. Manajemen yang baik akan menciptakan kerjasama yang efektif, meningkatkan produktivitas, dan juga membantu bisnis untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Jika ketiga fungsi ini dijalankan secara seimbang, maka bisnis dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Pemasaran mendatangkan pelanggan, keuangan mengolah pendapatan dan biaya, serta manajemen mengatur keseluruhan proses agar tujuan bisnis bisa tercapai. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa fungsi bisnis sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu usaha. Tanpa pemasaran, produk tidak akan dikenal. Tanpa pengelolaan, bisnis sulit berkembang. Dan juga tanpa manajemen yang baik, kegiatan bisnis tidak akan berjalan terarah. Oleh karena itu, ketiga fungsi ini harus dijalankan secara bersama-sama dan saling mendukung. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai tujuan bisnis. Secara umum, tujuan bisnis adalah arah atau sasaran yang ingin dicapai oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Tujuan ini menjadi pedoman agar kegiatan usaha bisa berjalan terarah dan berkelanjutan. Terdapat 3 tujuan utama bisnis, yaitu untuk meraih keuntungan, meningkatkan kinerja, dan juga menegakkan kebenaran atau etika dalam bisnis. Tujuan yang pertama adalah untuk meraih keuntungan. Meraih keuntungan merupakan tujuan utama dari setiap kegiatan bisnis. Keuntungan diperoleh dari selisih antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi maupun operasional. Dengan memperoleh keuntungan, bisnis dapat bertahan dan berkembang. Keuntungan juga dapat digunakan untuk menambah modal, memperluas usaha, meningkatkan kualitas produk,
serta memenuhi kebutuhan pemilik dan karyawan. Tanpa keuntungan, suatu bisnis akan sulit untuk melanjutkan usahanya dalam jangka panjang. Tujuan yang kedua yaitu untuk meningkatkan kinerja. Selain mencari keuntungan, bisnis juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja. Kinerja bisnis mencakup efektivitas kerja, kualitas produk ataupun jasa, pelayanan kepada pelanggan, serta kemampuan bersaing di pasar. Dengan kinerja yang baik, bisnis dapat memperkuat posisinya di pasar dan menghadapi persaingan dengan lebih baik. Peningkatan kinerja juga dapat dilakukan melalui inovasi, penggunaan teknologi, serta pengelolaan sumber daya manusia yang profesional. Semakin baik kinerja suatu bisnis, maka semakin besar pula kepercayaan pelanggan terhadap usaha tersebut. Tujuan ketiga adalah untuk menegakkan kebenaran atau etika dalam bisnis. Tujuan bisnis tidak hanya berfokus pada keuntungan dan kinerja, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan etika. Menegakkan kebenaran berarti menjalankan bisnis dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Pelaku bisnis harus menghindari kecurangan, penipuan, dan juga tindakan yang merugikan pihak lain. Dengan menerapkan etika bisnis yang baik, kepercayaan konsumen dan mitra usaha dapat terjaga. Dalam jangka panjang, bisnis yang menunjung tinggi etika akan lebih dihargai dan memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat. Jika ketiga tujuan ini dijalankan secara seimbang, maka bisnis tidak hanya akan berhasil secara finansial, tetapi juga berkelanjutan dan bermanfaat bagi banyak pihak. Keuntungan memungkinkan bisnis bertahan. Kinerja yang baik bisa memperkuat posisi usaha, dan etika bisnis menjaga kepercayaan serta keadilan. Untuk penutup, dapat disimpulkan bahwa tujuan bisnis meliputi meraih keuntungan, meningkatkan kinerja, dan juga menegakkan kebenaran. Ketiga tujuan tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Bisnis yang baik adalah bisnis yang mampu mencapai keuntungan, memiliki kinerja yang optimal, serta tetap berpegang pada nilai-nilai etika dan keadilan. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai pembagian bidang bisnis. Pembagian bidang bisnis dilakukan untuk memudahkan kita dalam memahami jenis-jenis kegiatan usaha berdasarkan proses dan hasil yang dihasilkan. Secara umum, bidang bisnis dibagi menjadi 3 sektor utama, yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan juga sektor tersier. Yang pertama yaitu berupa bisnis sektor primer. Bisnis sektor primer adalah jenis usaha yang bergerak dalam pengolahan atau pengambilan sumber daya alam secara langsung. Contohnya bisnis sektor primer antara lain yaitu pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan juga pertambangan. Pada sektor ini, pelaku bisnis menghasilkan bahan mentah ataupun bahan baku yang nantinya akan digunakan oleh sektor lainnya. Misalnya,
petani menghasilkan padi, penambang menghasilkan batu bara, dan juga nelayan menghasilkan ikan. Sektor primer memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar bagi kegiatan ekonomi dan keberlangsungan sektor bisnis lainnya. Yang kedua yaitu bisnis sektor sekunder. Bisnis sektor sekunder merupakan usaha yang mengolah bahan mentah dari sektor primer menjadi barang setengah jadi ataupun menjadi barang yang sudah jadi. Contoh dari sektor ini adalah industri manufaktur, pabrik, dan kegiatan produksi lainnya. Misalnya, padi yang dihasilkan oleh petani diolah menjadi beras di pabrik, ataupun biji besi diolah menjadi baja. Sektor sekunder berperan dalam meningkatkan nilai guna suatu produk, sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Selain itu, sektor ini juga berkontribusi besar dalam membuka lapangan pekerjaan dan juga untuk mendorong perkembangan industri. Yang ketiga yaitu bisnis sebagai sektor tersier. Bisnis sektor tersier adalah usaha yang bergerak di bidang jasa atau pelayanan. Sektor ini tidak menghasilkan barang, melainkan memberikan pelayanan kepada konsumen. Contoh bisnis sektor tersier antara lain perhotelan, restoran, pendidikan, transportasi, kesehatan, dan juga jasa keuangan. Keberadaan sektor tersier ini sangat penting karena mendukung kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pelayanan yang baik akan memberikan kepuasan kepada pelanggan dan juga menciptakan kepercayaan terhadap pelaku usaha. Slide selanjutnya yaitu menjelaskan tentang proses bisnis. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yaitu untuk menentukan arah. Ini adalah langkah awal yang paling krusial. Tanpa rencana, bisnis berjalan tanpa kompas. Apa yang perlu dilakukan? Ya tentunya kita harus menentukan visi, misi, target keuntungan, dan strategi pemasaran. Tujuannya yaitu agar bisnis memiliki landasan yang matang, stabil, dan siap menghadapi resiko masa depan sehingga hasil akhirnya bisa menguntungkan. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing, yaitu untuk menata sumber daya. Setelah rencana dibuat, Anda perlu wadah untuk mengeksekusinya. Apa yang perlu dilakukan? Ya tentunya kita harus mengatur pembagian tugas. Siapa yang akan melakukan ini, mau melakukan apa, mengalokasikan modal, dan menyediakan alat atau infrastruktur yang dibutuhkan. Tujuannya yaitu untuk memastikan sumber daya manusia, uang, mesin berada di posisi yang tepat agar operasional berjalan efektif. Yang ketiga yaitu pengarahan, untuk menggerakkan suatu pasukan atau tim. Rencana sehebat apapun tidak akan berjalan tanpa aksi nyata dari orang-orang di dalamnya. Apa yang perlu dilakukan? Tentunya kita harus memberikan instruksi, motivasi, bimbingan, arahan, dan juga komunikasi yang jelas kepada karyawan atau tenaga kerja. Tujuannya yaitu untuk menyelaraskan langkah setiap individu
agar bekerja sesuai standar untuk mencapai tujuan besar perusahaan secara bersama-sama. Yang keempat yaitu pengendalian atau controlling, untuk mengevaluasi dan untuk mengoreksi. Ini adalah tahap pengawasan untuk memastikan kenyataan di lapangan sesuai dengan rencana awal. Apa yang perlu dilakukan? Tentunya kita harus membandingkan hasil kerja dengan target. Jika ada kesalahan atau penurunan kinerja, ya segeralah dilakukan perbaikan segera. Tujuannya yaitu untuk memastikan bisnis tetap berada di jalur yang benar dan meminimalkan kerugian akibat penyimpangan. Keempat, proses ini adalah satu kesatuan yang berputar. Perencanaan membuat peta, pengorganisasian menyiapkan kendaraan, pengarahan menjalankan mesin, dan juga pengendalian memastikan kendaraan tidak keluar dari jalur. Slide selanjutnya yaitu menjelaskan tentang siklus bisnis. Yang pertama yaitu peluncuran produk. Tahap pertama dalam siklus ini adalah titik awal di mana ide diubah menjadi realitas. Proses menciptakan produk atau jasa baru yang memiliki daya tarik bagi pelanggan. Pada tahap ini, bisnis fokus pada inovasi dan pemenuhan kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Keberhasilan tahap ini sangat bergantung pada riset pasar yang tepat untuk memastikan produk benar-benar menarik dan dibutuhkan oleh target konsumen. Yang kedua yaitu berupa pertumbuhan bisnis. Setelah produk diterima oleh pasar, bisnis memasuki fase akselerasi, yaitu kondisi di mana bisnis memulai untuk tumbuh dan berkembang secara signifikan. Faktor yang mendorongnya ialah pertumbuhan ini dipicu oleh dua hal utama, yaitu banyaknya permintaan pasar dan pengambilan keputusan manajemen yang tepat. Di manajemen operasional, di fase ini efisiensi menjadi kunci. Manajemen harus mampu mengelola peningkatan volume penjualan tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan. Yang ketiga yaitu perencanaan atau pengembangan. Setelah mencapai titik pertumbuhan tertentu, bisnis tidak boleh stagnan agar tetap relevan. Artinya, langkah strategis untuk memperluas atau mengembangkan bisnis ke tanah yang lebih luas ini melibatkan eksplorasi ke bidang yang baru, baik itu kategori produk baru, segmentasi pasar yang berbeda, maupun ekspansi wilayah geografis. Perencanaan ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan bisnis agar tidak terjebak dalam fase penurunan dengan cara terus berinovasi. Slide yang terakhir yaitu menjelaskan tentang ruang lingkup bisnis. Yang pertama yaitu lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi ini mencakup kondisi pasar, tingkat inflasi, suku bunga, juga pendapatan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor ini menentukan daya beli konsumen dan strategi bisnis. Misalnya, jika ekonomi sedang tumbuh, bisnis cenderung ekspansi. Jika terjadi resesi, perusahaan mungkin mau menahan investasi dan fokus pada efisiensi. Contohnya,
perusahaan retail akan menyesuaikan harga dan juga stok barangnya berdasarkan daya beli masyarakat. Untuk yang kedua yaitu lingkungan hukum. Lingkungan hukum adalah kumpulan aturan, undang-undang, dan juga kebijakan pemerintah yang harus dipatuhi oleh pelaku bisnis. Ini semua mencakup pada perizinan usaha, juga mencakup pada pajak, terus yang lainnya mencakup pada perlindungan konsumen, dan juga hak kekayaan intelektual. Contohnya, sebuah perusahaan atau sebuah restoran harus mematuhi standar kebersihan dan juga harus memiliki izin operasional agar tidak terkenakan sanksi, agar restoran tersebut tidak didenda. Untuk yang ketiga yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini berkaitan dengan nilai, budaya, gaya hidup, dan juga harapan masyarakat terhadap bisnis. Ini juga memengaruhi pada cara perusahaan berkomunikasi, produk yang ditawarkan, dan juga tanggung jawab sosial perusahaan. Sebagaimana contohnya, bisnis yang peduli lingkungan akan lebih disukai oleh banyak masyarakat yang sadar akan isu keberlanjutan. Yang terakhir yaitu lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi ini mencakup pada inovasi dan perkembangan alat, sistem, dan juga metode yang bisa meningkatkan efisiensi bisnis. Teknologi ini juga memengaruhi pada produksi, memengaruhi pada pemasaran digital, juga bisa mempengaruhi pada otomatisasi proses. Contohnya, penggunaan aplikasi kasir digital ini mempermudah transaksi dan juga pencatatan keuangan di toko. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang, apabila ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.